see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Salah satu sekolah pelaksana kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri berubah, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti pengerangkat ajar yang meliputi bahan ajar, modul proyek, dan buku teks yang disusun mengacu pada kurikulum merdeka. Untuk meminimalisir kendala pelaksanaan kurikulum merdeka, maka saya mengarahkan teman-teman guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Namun, selama 1 semester berlangsung, belum menampakkan hasil yang maksimal. Tidak lebih dari 40% yang memanfaatkan PMM sebagai sumber belajar. Bagaimana trik untuk membersamai keterserapan PMM di kalangan guru-guru? Mari kita simak kelanjutan pengalaman praktik baik ini. Jangan di-skip ya. Mengapa platform Merdeka Mengajar menjadi pilihan? Platform Merdeka Mengajar tidak hanya diperuntukkan bagi guru tapi juga tersedia kebutuhan buat peserta didik atau murid. Semua perangkat ajar yang meliputi modul ajar, bahan ajar, buku teks, dan modul proyek sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Bahkan, ada konten pelatihan mandiri untuk meningkatkan kompetensi di mana materinya dibuat singkat, sehingga memudahkan untuk melakukan pelatihan secara mandiri dimanapun dan kapanpun menggunakan gadget atau gawai. Selain itu, platform Merdeka Mengajar memuat bukti karya yang berisi tentang kumpulan rekam jejak yang menggambarkan kinerja atau tantangan, serta kompetensi tenaga pendidik yang saling menginspirasi dan bertukar pikiran. Yang tidak kalah penting, di PMM juga tersedia konten asesmen murid yang bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian belajar murid melalui beragam paket soal yang bisa dibagikan secara daring maupun luring. Begitu banyaknya konten yang tersedia di PMM untuk memudahkan pendidik. Tidak hanya menyajikan materi, tapi menyediakan tempat yang berisi tantangan untuk mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan kompetensi. Untuk itu, tidak ada salahnya jika saya menyebut PMM sebagai tambatan hati para pendidik. Apa yang menjadi tantangan buat saya? Adanya keterbatasan jaringan dan mahalnya biaya instalasi. Persepsi kurikulum yang terkait dengan politik sehingga ada anggapan bahwa ganti menteri akan ganti kurikulum. Minimnya minat belajar para guru karena tidak menguasai teknologi. Adanya pemikiran bahwa kurikulum yang diterapkan untuk kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk tingkat SMP, sehingga pengampu kelas lain belum perlu belajar. Sebagian guru dengan status GTT beranggapan bahwa belajar melalui platform Merdeka Mengajar diperuntukkan bagi ASN. Memang PMM ini baik untuk kita untuk sebagai tambahan ilmu itu sebagai latihan gitu. Mungkin sebagai laporan awal Bu untuk ASN dan itu di SMP selesai sampai 13 topik. 13 topik. Aksi nyata yang sudah dapat sertifikat itu sekitar 4. Lain masuk tahu bagaimana Pak? Kalau 4 guru ada bagaimana? 1 guru 4 sertifikat itu. Yang lain masih perbaikan Bu. Jadi target kami ke depan kalau memang ini memang dari ajuan. Dibentuk tim, siapa yang akan memantau akun belajarnya guru ya. Nanti ada tim A, tim B, tim C. Kemudian beliau-beliau nanti yang akan mereport atau memberikan laporan dan perbaikan dan sebagainya. Laksana sesuai dengan jadwal. Yang perlu disepakati adalah mulai kapan kita akan mengerjakan ini. Mulai sekarang sampai rapat berikutnya. Minggu lagi kita ketemu ya. Bagaimana hasil dari kegiatan ini? Sekolah kami sudah memiliki jaringan internet di mana pemanfaatannya kolektif, artinya bisa digunakan untuk kalangan SMP.
kami dapat meminimalisir miskonsepsi terhadap kurikulum merdeka. Terjadi kolaborasi guru SMP dengan SD dalam hal pendampingan pemanfaatan PMM dan IT. Munculnya kesadaran bahwa belajar itu kewajiban semua guru tanpa memandang status. Kami dapat meningkatkan keterserapan materi PMM di kalangan guru. Kemudian, ada perlu peningkatan di aksi nyata sehingga diperlukan waktu untuk berproses. Setelah belajar PMM, baru saya bisa melatih diri membuat modul dan materi-materi yang lainnya. PMM dapat membantu saya memahami kurikulum merdeka. Dengan PMM, saya bisa mempelajari modul dan bisa menerapkannya di dalam kelas. Dengan belajar platform Merdeka Mengajar, saya bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan sistem pembelajaran berdifek. Demikian salah satu praktik baik yang saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Saya Yudia Pertiwi, Kepala SMPN 1 Atta Bangkes, Kabupaten Pamekasan, menyampaikan terima kasih sudah menyaksikan rangkaian kegiatan kami. Salam dan bahagia. Demikian. Siap akan belajar terus dan perlu bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya perlu bimbingan dan pengarahan, demikian. Minta bimbingan dari Ibu agar supaya saya bisa lebih mengerti dan bisa memahami apa itu kurikulum merdeka. Jadi bagaimana untuk selanjutnya saya sebagai guru olahraga mengikuti kurikulum merdeka itu. Ini masih baru bagi saya sehingga saya merasa kesulitan, justru butuh waktu bimbingan. Saya masih kurang paham dan butuh bimbingan secara bertahap.